Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan kali ini kita simak bersama Gelombang Cinta, tes DNA oleh Nur Fadila. Silakan. Mohon izin membacakan Gelombang Cinta dengan instrumen Bapak Taswirul. Sebuah goresan pena dari Kiai Haji Abdul Syakur Yasin dengan judul Tes DNA. Ketika engkau merasa bahagia melihat ada orang lain yang bahagia, berarti hatimu baik. Tetapi sebaliknya, bila engkau marah ada orang bahagia, berarti hatimu sedang sakit. Aku tidak tahu sebesar apa kadar kesetiaanmu sejak kita berpisah. Juga aku tidak tahu sebesar apa kadar kenyamanan hatimu sejak kita berpisah. Sekarang setelah kita berpisah, baru kita sadari kadar ketergantungan kita. Sebenarnya sudah aku jelaskan berulang kali. Bahkan sampai aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Yang terjadi hanya aku memberi peluang berkomunikasi dengan seorang perempuan yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan itu pun belum sampai terjadi. Tetapi engkau tetap berkeras menuduhku sampai mengajukan dugaan cerai. Cinta itu sangat mudah untuk diucapkan dan juga mudah untuk dituliskan. Tetapi yang paling sulit adalah melakoninya. Hatimu adalah sesuatu yang paling mahal dari segala apapun yang engkau miliki. Wahai perempuan yang sangat aku cintai. Untuk itu rawatlah dengan baik supaya hatimu tidak terluka. Mengapa engkau ketakutan ketika aku datang? Padahal maksud kedatanganku hanya sekedar ingin minta maaf atas kelemahanku. Bukan untuk merayu. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa perceraian itu bukan solusi, tapi hanya membuat masalah baru. Sesungguhnya keberhasilan hidup itu, wahai perempuan yang aku cintai, tidak lebih hanya merupakan satu rangkaian dari kegagalan kepada kegagalan yang lain.
tanpa mematikan harapan dan membunuh semangat untuk terus melangkah menggapai cita-cita. Kenikmatan teragung itu, wahai perempuan yang aku cintai, adalah berupa kenyamanan di hati. Ketika hatimu nyaman, berarti engkau memiliki segalanya. Semuanya dapat dinikmati. Apapun yang engkau lihat menjadi indah dan menyenangkan. Cobalah engkau garis bawahi tujuan hidupmu dengan jelas. Lalu mulailah langkah pertama dari dirimu sendiri. Gunakan segala potensi yang engkau miliki. Kemudian terakhir, nikmatilah keberhasilanmu. Bila hidupmu hanya mengandalkan emosimu, percayalah, di penghujungnya akan melelahkan dirimu sendiri. Silahkan engkau ciptakan hari-hari yang engkau jalani dalam kesendirianmu menjadi hari-hari yang indah. Jangan menunggu pemberian hari yang indah dari orang lain. Bila engkau perlu bantuan, silahkan tinggal bilang. Aku punya tangan dua, yang satu untuk menolong diriku sendiri, dan satu lagi untuk menolong orang lain. Apalagi engkau, perempuan yang sangat aku cintai. Sebenarnya aku tidak tahu, wahai perempuan yang aku cintai, apakah aku ini termasuk menghamburkan cinta untuk seseorang yang tidak tahu menghargai cinta? Ataukah aku layak engkau sebut berselingkuh? Mungkin juga disebut tidak tahu diri. Itu semua terserah. Aku tidak mau membela diri. Perjuangan hidup dalam hal apa saja, hasilnya bagiku selalu positif. Bila aku berhasil, maka aku sangat bahagia. Ketika aku gagal, maka akan membuat aku semakin bijaksana. Sehingga ke depan, aku harus lebih berhati-hati. Mungkin sementara ini, aku mengalami susah tidur. Sebabnya, bukan karena engkau menuduh aku telah berselingkuh dengan perempuan lain. Karena aku tidak pernah melakukannya. Sehingga engkau melakukan gugatan cerai. Yang menyebabkan aku susah tidur adalah karena pertempuran yang tidak pernah reda antara hatiku dan pikiranku. Antara percaya dan tidak percaya. Mahligai indah yang sudah kita bangun bersama bertahun-tahun hendak kau hancurkan sendiri tanpa bukti yang pasti. Mahligai kehidupan yang sangat indah itu, wahai perempuan yang sangat aku cintai, tidak terjadi dengan mudah begitu saja secara sederhana, melainkan dibangun hari demi hari, tahun demi tahun, dengan doa, kerja keras, dan pengorbanan. Atau mungkin juga sebabnya aku tidak mampu melupakan dirimu adalah karena engkau juga selalu memikirkan diriku.
Hanya saja engkau menjaga jarak karena masalah gengsi dan martabat. Sementara dalam kondisi seperti ini, yang dapat aku lakukan hanyalah kunikmati saja apapun anugerah Tuhan, sekecil apapun, lalu aku syukuri, sekalipun berupa secangkir teh jeruk. Yang menyebabkan aku sakit hati, wahai perempuan yang aku cintai, adalah bukan karena aku tertuduh berselingkuh, tapi karena yang menuduhku adalah diriku, dan ditambah lagi tanpa bukti. Atau sebaiknya begini saja, wahai perempuan yang aku cintai, tidak usah mengada-ngada dan mencari-cari alasan yang tidak jelas. Katakan saja dengan jujur dan terus terang, engkau bosan bersamaku dan ingin minta cerai. Itu saja. Titik. Memang antara aku dan engkau ada beda. Antara laki dan perempuan. Engkau perempuan melihat lebih dalam, dan aku lelaki melihat lebih jauh. Aku melihat lebih jauh ke depan tentang kedua anak kita dan tentang harta gonogini hasil usaha kita bersama. Percayalah, wahai perempuan yang sangat aku cintai. Engkau tidak akan mampu melihat betapa dalamnya cinta, kecuali ketika kita sedang berpisah seperti ini. Aku hanya memohon satu pertimbangan saja. Cobalah engkau pikirkan baik dan buruknya perceraian kita ini. Sebenarnya, yang menyebabkan kebahagiaanmu menjadi porak-poranda adalah tidak lain hanya karena engkau gagal tidak mampu untuk menobatkan diriku sebagai sahabat yang terbaik dalam hidupmu. Ternyata di penghujungnya, perjuangan hidup ini, wahai perempuan yang sangat aku cintai, adalah perlawanan menghadapi diri kita sendiri. Musuh-musuh yang bersembunyi di dalam diri kita sendiri, berupa dendam dan kebencian, hasut dan dengki, serta kesumat yang membara. Aku tidak dapat memaksamu untuk mencabut kembali gugatan cerai. Yang aku harapkan adalah dari kesadaran dirimu sendiri, dengan sukarela dan keyakinan hatimu bahwa perceraian bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan membuat masalah baru. Kekuatan itu, wahai perempuan yang sangat aku cintai, bukanlah berupa kekuatan fisik, bukan otot kawat tulang besi, melainkan kekuatan tekad bulat dan keinginan yang tak terpatahkan untuk terus memperbaiki diri. Aku jujur saja tidak pernah berharap sanjungan dari siapapun, termasuk dari diri. Yang penting bagiku, aku meyakini sendiri harkat dan martabat diriku sendiri, sekalipun tak ada satu orang pun yang menghargainya. Juga aku berharap sekali lagi kepadamu, jangan menghakimi, jangan memutuskan,
Dan jangan menilai seseorang dengan sembarangan sebelum mengetahui cerita yang selengkapnya. Nanti kau keliru. Atau mungkin juga kerinduanku, kerinduanmu, maupun kerinduan siapapun. Yang paling mencekam adalah kerinduan terhadap diri yang dulu, terhadap gelak tawa yang dulu, dan segala perasaan-perasaan yang dulu, dan juga termasuk kerinduan terhadap kemesraan kita yang dulu, yang sekarang sedang di pinggir jurang. Apakah masih mungkin dapat diselamatkan? Akhirnya, engkau tidak menjawab sepatah kata pun, kecuali air mata yang berderai, seperti ada yang engkau sesali dalam dirimu sendiri. Tetapi, juga seperti ada kemarahan yang engkau lawan. Ya sudah kalau begitu, antarkan aku besok ke pengadilan untuk mencabut gugatan cerai. Jawabmu dengan bersedih hati. Alhamdulillah, Tuhan telah membukakan hati dan menerangi sanubarimu. Sambutku cepat. Tapi bagaimana? Perempuan itu mengaku sudah hamil. Engkau masih menyangkal. Tunggu saja sampai melahirkan. Lalu silahkan lakukan tes DNA. Bantah aku memastikan. Indramayu, 27 November 2020. Terima kasih.